Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Salam, salve, Tribuners dan sahabat Warta Kota. Saya Domo Berita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, yang juga pemimpin redaksi Warta Kota Network. Bertemu kembali dalam bincang-bincang mencari solusi dalam berbagai hal. Kita akan bincang-bincang dengan pengusaha lokal yang go nasional. Beliau adalah Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Sumatera Selatan, dan dalam konteks ini akan kita banyak berbicara sebagai posisi beliau pengurus pusat atau Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Pak Sumarjono Saragih. Selamat siang Pak Sumarjono. Selamat siang Bang. Terima kasih Bang Domo. Siap. Oh, kita panggil abang saja. Iya. Karena supaya bang tetap itu, muda. Karena ya abang itu supaya lebih bro ya kan. Bang Sumarjono ini banyak bergerak di bidang sawit. Oke. Saya hendak membuat dulu dua kondisi yang supaya kita sama-sama enak. Pak Prabowo memuja-muja bahwa sawit ini adalah aset bangsa, kira-kira begitu. Bahkan disebut karunia Tuhan dan miracle crop. Artinya banyak berkontribusi kepada bangsa. Dan memang saya coba cari tadi data sumbangan devisanya kepada negara saja tahun 2022 itu hampir 42 juta US dollar, oke? Atau 600-an triliun tadi. Iya, 30 39 miliar dolar. Oh, 39 devisa. Miliar ya. Oke. Kemudian selain kontribusinya itu, tapi banyak juga yang menyoroti bahwa industri sawit ini juga berdampak negatif terhadap lingkungan seperti yang di Sumatera kejadian di 2025. Bagaimana persepsi dari GAPKI melihat dua ini? Kita bahas di situ dulu. Nanti masuk ke kontribusi maksimum boleh. Silakan. Terima kasih Bang Domo. Terima kasih Tribun Sumsel khususnya yang membawa saya ke nasional ini. Iya. Ini Tribun Network nasional gitu ya. Ya, Oke, ya, terima kasih. Apa yang disebutkan oleh Presiden Prabowo sangat benar dan itu fakta. Gitu. Pertama, miracle, yes, karena sawit ini nyaris tidak ada limbahnya. Semua bermanfaat. Gitu ya. Itu ya. Kalaupun limbah, tetap bermanfaat limbahnya gitu. Kan luar biasa kan? Ya mungkin ini ya bisa setara dengan bambu. Bambu kan hampir semua bisa dimanfaatkan. Sawit apanya yang nggak ada limbahnya? Katakan mulai dari Pertama, kita ambil minyaknya, ada kernelnya, kita ambil minyaknya bisa, ada cangkangnya bisa jadi bahan bakar. Tandan kosong ada fiber jadi bahan bakar, bisa jadi pupuk organik ya dengan sentuhan teknologi tentunya. Biogas bisa dari sumber energi kan gitu. Di lapangan pelepah bisa jadi bahan organik. Sekarang replanting bisa jadi gula merah gitu kan. Jadi miracle yes, karena tidak ada limbah. Semua bermanfaat. Walaupun bentuknya limbah, tapi limbah yang bermanfaat. Luar biasa. Yang kedua, sawit ini kan imigran ke Indonesia. Itu dari Afrika dibawa tahun 1848. Ditanam di Istana Bogor, tujuannya tanaman koleksi. Dilihat bagus oleh Belanda, diuji coba. Tanam di Sumatera, Tanah Deli, di Sumatera Selatan termasuk. Cuman kadang sering dilupakan aja di Jawa gitu ya. Cuman beruntungnya tanah Deli itu lebih cocok dengan sawit. Makanya tidak salah sawit itu memang pusatnya Sumatera Utara dulu kan gitu. Jadi itu tidak ada, semua bermanfaat atau zero waste, tanaman imigran, tapi menjadi sumber kejayaan dan kebanggaan kita. Kita sekarang produsen terbesar. 55% produksi minyak dunia, sawit dunia itu dari Indonesia. Artinya apa? Itu berkah bagi Indonesia, cocok tanahnya, sumber daya manusianya di sini ada peneliti, agronomis, breeder, orang-orang ahli lapangan. Sekarang teknologi ke biodiesel, ajaib gitu, miracle kalau pakai bahasanya Presiden. Tapi karena kebesarannya itu, dengan 16 juta hektar menyebar dari ujung Aceh sampai ujung Papua, di remote area
dengan profil kepemilikan kebun yang beragam, dari yang besar, grup-grup yang sudah bersertifikat berlapis-lapis, sampai kepada petani yang sangat kecil gitu ya. Sesuatu yang besar itu tentu tidak mudah memastikan semua itu comply atau sesuai aturan. Di sana sini mungkin ada plus minus. Pada saat yang bersamaan yang namanya perdagangan itu selalu ada kompetisi kan. Ada celah untuk menggunakan plus minus tadi sebagai pintu masuk, mendiskreditkan, mendowngrade, ya saya gunakan saja. Jadi semua ini bercampur aduk ini. Antara memang ada plus minus yang harus kita terus perbaiki, ada persaingan antar minyak nabati, ada kepentingan-kepentingan lain, kelompok berbagai macam tujuan menyatu, ini terjadilah pro kontra, terjadilah kompleksitas. Makanya saya sering gunakan sawit ini kita sayang sekaligus juga diganyang gitu ya. Kita sayang karena menciptakan kesejahteraan bagi para petani, masyarakat desa, lapangan kerja puluhan juta. Pada saat yang bersamaan diganyang juga gitu kan. Iya. Katanya ini, makanya seolah-olah sekarang semua masalah sepertinya karena sawit gitu ya. Iya. Ya kadang-kadang kita sedih juga ya, kok bisa begitu jahatnya persepsi itu ya. Ini kan dari persepsi ya. Belum faktanya benar. Apakah semua bencana itu karena sawit? Yang nggak ada sawit juga ada bencana gitu kan. Gitu kan. Nah, gitu. Nah, itu menantang jadinya gitu. Oke. Saya mau di yang kontribusi dulu. Tadi 39 miliar dolar divisa 2022 yang sekitar 600 triliun. Kita tahu bahwa dari sawit itu ada dua kontribusi kepada negara. Satu pajak ekspor atau pajak keluar yang masuk ke APBN. Yang satu lagi adalah pungutan ekspor yang masuk ke Badan Pengelola Dana Perkebunan. Ya kan, berarti kontribusinya besar. Kalau tadi teman-teman kelapa sawit disayang sekaligus diganyang gitu ya. Apa edukasi yang harus disampaikan kepada masyarakat kalau ternyata kontribusi kami banyak lah, itu satu. Yang kedua, memang sawit kan kerap seperti teman-teman di Eropa nggak mau membeli sawit karena dianggap merusak lingkungan, tidak ramah dengan masyarakat adat gitu. Ya, ini kalau kita lihat tren zaman saya mulai bekerja nggak ada cerita itu. Saya sudah di sawit itu sejak tahun 90. Tapi seiring dengan perkembangan, kesadaran dan berbagai macam kompetisi dan kesadaran baru tentunya pastinya ya, bahwa ragam isu dibungkus dengan kata sustainability kan gitu ya. Keberlanjutan, aspek environment, aspek sosial, aspek tata kelola, pakai bahasa bisnisnya ESG gitu ya. Lingkungan satu hal gitu ya. Pertama tentu dari sisi perusahaan ini, perusahaan itu kan tunduk dengan aturan. Pemerintah kasih aturan, ini izinnya ya kita kerjain kan gitu ya. Petani, yaitu petani di mana dia punya ladang dia tanam gitu kan. Apakah itu kemudian dilihat itu tidak sejalan dengan aspek lingkungan yang baik? Nah itu kan perdebatannya jadi panjang. Petani sudah di situ, berladang di situ, tiba-tiba dia tertarik nanam sawit. Besok dikatakan bahwa itu tidak boleh sawit gitu, dengan berbagai alasan. Ini kan jadi kompleks gitu ya. Nah, ini masalah lingkungan di situ. Karena kalau dari sisi perusahaan, kita ini bekerja berdasarkan izin. Pemerintah kasih izin, kasih HGU. Nah, tapi dalam perjalanan ternyata itu pun dikatakan salah. Ini itu agak rumit memang itu. Jadi tapi itu memang sesuatu yang lumrah dalam pembangunan, tidak ada yang 100% dipuaskan. Tinggal mungkin bagaimana upaya dari GAPI tetap berjalan pembangunan, tetapi juga tadi memperhatikan lingkungan, memperhatikan masyarakat ketika itu. Sekali lagi Bang Suwarjono, tadi Pak Prabowo memberikan ini angin besar dan bahkan akan diperluas terus gitu. Apa sikap dan apa yang akan dilakukan oleh GAPI untuk itu?
Ya, saya tidak berbicara sebagai gapki ya, tapi saya berbicara sebagai praktisi kebun gitu ya. Pertama tadi sudah diakui oleh Pak Presiden Merkel. Merkel itu bahasa spiritualnya berkat gitu ya. Iya. Berarti harus dijaga deh. Bahkan berkat ajaib ya, kan? Berkat Mujizat ajaib. gitu ya. Berarti harus dijaga. Siapa yang harus menjaga? Ya peran negara menjadi utama kan. Peran pelaku industri. Secara pelaku industri tentu kita harus mengambil inisiatif. Saya senang dengan kata itu. Oleh karena itu berbagai inisiatif kita lakukan. Karena bidang saya mengurusi perburuhan ketenagakerjaan, inisiatifnya selalu mendorong semua aktor mematuhi penghormatan pekerja dengan berbagai macam aspek. Tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada upah di bawah UMP, kan gitu masing-masing. Tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada pekerjaan anak. Salah satunya yang kita dituduh child labor bahasa barat itu. Logika sederhana, tidak mungkin anak-anak bekerja di kebun sawit yang secara intensional sengaja gitu ya. Tapi kalau petani bawa anaknya ke kebun, kan bukan tujuan untuk child labor atau pekerjaan anak. Jadi supaya pemahaman clear, makanya kita bikinlah panduan sawit Indonesia ramah anak. Kenapa kita berani klaim sawit Indonesia ramah anak? Kalau abang ke kebun-kebun, sekolah ada, tempat penitipan pengasuhan anak ada. Tidak ada sekolah di kebun dibangun. Kalau tidak ada dibangun, ada sekolah di seputaran kebun, kita antar. Jadi perlindungan anak itu memang menjadi salah satu proses bisnis standar di kebun. Jadi kalau kita dituduh secara korporasi ini mempekerjakan anak, itu menurut saya harus dibantah dan dibuktikan. Bang Marjono, saya dapat data dari teman-teman Tribun Sumsel dan Sripo bahwa abang juga aktif di forum di Partit Buruh dan Pengusaha Jaga Sawitan, Jaringan Ketenagakerjaan untuk Sawit Berkelanjutan. Kemudian juga ada di WISPO, Worker Initiative for Sustainability Palm Oil. Apa itu? Kegiatan apa aja tuh? Makhluk apa itu? Ya, ini menarik ini. Memperbaiki tempat kerja. Ini kan memperbaiki tempat kerja ini. Artinya harus melibatkan orang yang ada di situ. Itu ini konteks sawit ya? Konteks mana saja. Oke. Dalam konteks sawit, memperbaiki segala macam isu atau persoalan dan pekerjaan rumah yang dituduhkan. Termasuk yang tadi. Yang tadi itu yang belum mematuhi K3 segala macam, itu harus dua pihak. Manajemen bikin aturan, bikin standar, tapi pekerja juga harus menyadari bahwa itu adalah demi keselamatan dia, adalah hak dasar dia gitu kan. Artinya kalau dua bipartit ini punya konsep, punya kesadaran, punya tanggung jawab yang sama, memperbaiki keadaan, memenuhi standar hukum, akan efektif. Dengan dasar pemikiran itu, berarti pemberi kerja dengan pekerja harus menjadi mitra yang setara. Gitu. Di situ ya. Makanya bipartit itu. Kuncinya di situ ya. Jadi abang ini mewakili. Harus dilembagakan lagi, makanya muncul Jaga Sawitan tadi. Itu apa, NGO? Enggak, itu nama lembaga yang kita kan harus lembagakan. Hanya ada di Sumsel atau? Enggak, itu inisiatif itu secara undang-undang ketenagakerjaan itu harus ada di tempat kerja. Tapi supaya punya tata kelola, kapan pertemuan, apa yang harus dibicarakan, siapa yang menginisiasi dan seterusnya, kita bikinlah lembaganya, Jaga Sawitan bipartit. Pemberi kerja dengan pekerja. Duduk sama-sama, bicara, berdialog, bahkan melakukan inisiatif secara bersama. Cakep kan? Iya. Jangan hanya cerita karena ada masalah. Iya. Kenapa overtime nggak dibayar? Kenapa ini begitu? Justru apa masalah kita? Mari kita perbaiki sama-sama. Berdialog mencari solusi. Luar biasa. Pengusaha tetapi juga merangkul buruh. Itu bagian dari tidak ada jarak antara buruh dengan pengusaha. Pengusaha tidak di atas, buruh tidak di bawah. Cuman memori kita memang hubungan itu tidak mulus kan. Jadi itu yang harus diupayakan gitulah. Baik, luar biasa. Kita sudah bincang-bincang pertama soal ketenagakerjaan dan kemudian tentang sawit. Bang Sumarjono, ada yang mau disampaikan sebagai closing statement? Silakan. Ya, terima kasih
Tribuners ya panggilannya. Ya. Saya melihat bahwa perdesaan menjadi kata kunci, salah satu kata kunci untuk mewujudkan impian Indonesia Emas itu. Tapi perdesaan itu punya keterbatasan akses sumber daya. Oleh karena itu kita, aktor-aktor yang banyak beraktivitas di perdesaan, harus melakukan inisiatif yang diperlukan. Dan saya sebagai aktor yang bekerja di desa, saya terpanggil melakukannya. Kalau tukang Arwana menyebut wong deso rezeki kota, ya kan? Baik, terima kasih Bang Sumarjono Saragi, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Sumsel, juga Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya GAKPI Nasional, Gabungan Pengusaha Klub Pesawat Indonesia. Tribuners, saya Domo Ambarita pamit undur diri, sampai jumpa pada perbincangan-perbincangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.